Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada hal-hal baru yang diraih para pendengar renungan melekat dalam Tuhan? Mari bawa hidup kita untuk dapat meraih apa yang Tuhan janjikan. Hendaknya jangan diukur dari tampilan luarnya, melainkan seberapa banyak kita menyerap pribadi Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini. Bapa, isilah hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga tindakan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah lewat hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang ada di dalam kehidupan kami, firman-Mu menegur kami untuk meluruskan setiap langkah dan perjalanan hidup kami, sehingga seluruh hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami supaya apa yang dijanjikan dalam kebenaran firman-Mu menjadi bagian yang dapat kami raih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema apa yang akan diraih. Firman Tuhan terdapat dalam Ayub 15 ayat 9. Demikian firman-Nya. Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Ayat ini adalah perkataan Elifas, teman dari Ayub, yang menasihati Ayub agar bertobat dari kefasikannya. Elifas menganggap Ayub telah meninggalkan Tuhan dan berpikir bahwa Ayub tidak lagi memiliki iman pada Tuhan. Inilah anggapan Elifas tentang surutnya iman dari Ayub. Kekasih, terjadinya pasang surut bukan hanya ada pada permukaan laut saja, tetapi dalam hal kehidupan rohani pun ada kalanya mengalami pasang surut, di mana iman seseorang mengalami kemunduran dan semangat dalam mengiring Tuhan meredup. Apa yang menyebabkan terjadinya hal demikian? Jawabannya sangat beragam. Ada yang imannya mengalami kemunduran karena doa-doanya yang belum dijawab oleh Tuhan. Ada yang tersinggung, ada yang merasa tidak diperhatikan, dan ada yang merasa bahwa Tuhan tidak adil karena melihat orang yang tidak sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, tetapi kebutuhan hidupnya sepertinya selalu tersedia, sementara dirinya selalu hidupnya dilanda dengan kekurangan. Benarkah Tuhan bersikap tidak adil dalam melakukan sesuatu bagi umatnya? Kekasih, terkadang kita sebagai manusia melihat hanya tampilan luar, yaitu hal-hal yang dapat dilihat secara kasat mata saja. Padahal dalam menjalani hidup ada banyak hal yang tidak terlihat oleh mata dan tidak kita ketahui. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi. Bila hal demikian terjadi pada kita, sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jadi, bila itu merupakan hal yang masih rahasia atau tersembunyi, biarlah itu bagian Tuhan. Dalam Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan sesuatu perkataan hukum Taurat ini. Kasih Kristus, mungkin sekarang ada banyak hambatan terjadi dan banyak perkara yang tidak dapat dimengerti. Akan tetapi, hendaklah kita tetap tumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan jangan takut tentang apa yang hendak kita raih. Karena apa yang kita tanam pasti kita akan menuainya. Kekasih, untuk kita dapat meraih apa yang kita harapkan, tentunya bukan hanya sekedar hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan saja, melainkan kita juga harus melakukannya agar otot-otot iman kita bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh saat menghadapi masalah. Pertanyaannya, apakah kita memiliki iman yang bertumbuh, iman yang statis, yaitu tidak mundur juga tidak maju? Tentunya kita dapat merasakan apa yang terjadi. Mari kita mengenali hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Iman tidak berhenti ketika kita mengambil keputusan percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Iman harus dijalani, iman harus bertumbuh, berbuah.
sampai mencapai tingkat kedewasaan penuh. Hal ini akan terjadi bukan sebatas kita mengetahui, tetapi harus melakukannya. Maka iman itu akan berfungsi dan menghasilkan kuasa. Walau awalnya iman dalam hidup kita dari mendengar firman Tuhan, tercatat dalam Roma 10 ayat 17. Pertumbuhan iman adalah keharusan untuk kehidupan rohani yang berhasil dan produktif. Kekasih, untuk itu kita dapat pastikan bahwa apa yang akan diraih oleh kita hendaknya bukan hanya memiliki iman, tetapi iman yang bertumbuh. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kekasih Kristus, kita sebagai pengikut Kristus saat berbicara tentang apa yang akan diraih dalam mengikut Kristus bukan diukur dari tampilan luar. Misalnya keadaan ekonomi yang semakin meningkat, hidupnya semakin enak dan taraf atau level hidupnya mulai berubah naik. Pemikiran seperti ini masih ada dan banyak sekali dalam pemikiran pengikut Kristus. Padahal ini adalah unsur-unsur pemikiran dari orang-orang tidak mengenal Allah. Dr. Warren Wiersbe mengatakan, persoalan terbesar dalam gereja bukan soal keuangan, tetapi soal ketidakdewasaan iman. Artinya, jika orang Kristen bersikap masa bodoh terhadap kondisi imannya, sikapnya itu akan memunculkan banyak masalah dalam gereja dan kehidupan pribadinya. Dalam perjalanan iman menuju kedewasaan penuh seperti yang disampaikan dalam Efesus 4 ayat 13, kita tidak akan berjalan mulus tanpa gangguan atau hambatan, tetapi iblis senantiasa melakukan serangan dengan tipuan muslihatnya, dengan menyebarkan ranjau jebakan guna menghambat pertumbuhan iman kita. Iblis tidak akan pernah berhenti mengganggu kita sampai kita terkapar jatuh. Kekasih Kristus, hendaknya kita ingat akan bahaya dari tipu muslihat iblis. Iblis senantiasa menyodorkan keindahan dan kemewahan dunia sebagai sesuatu yang dapat dilihat oleh orang sehingga tanpa disadari, kita mulai menikmati dan itu pula yang dapat menjadi standar atau ukuran kita. Karena dengan kehidupan demikian, kita dapat dinilai oleh orang lain. Sikap seperti inikah yang akan diraih oleh kita dalam menjalani hidup keimanan dalam mengiring Tuhan? Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan bagian luar kita, jika itu berbeda dengan hati kita. Bahkan Tuhan juga mengutuk mereka yang kehidupan luarnya tampak rohani, namun pada hakikatnya kehidupan rohani mereka kering dan gersang, bahkan penuh dengan sampah. Hal ini disamakan dengan orang-orang Farisi yang membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan, tercatat dalam Lukas 11 ayat 39. Jadi apa yang hendak akan kita raih, hendaknya itu pula yang harus kita tabur. Mari taburlah kebenaran firman Tuhan dalam setiap waktunya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami harus melihat dan harus tahu tentang apa yang kami akan raih. Bila kami ingin meraih hal-hal yang baik dan benar, maka dari itu biarlah kami juga menaburi yang baik yang benar. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami terus tertanam di dalam kebenaran firman-Mu, terus melekat di dalam Engkau, sehingga apa yang kami akan raih selalu dan senantiasa hal-hal yang baik dan benar yang kami akan terima. Bapa, terima kasih sekali lagi kami naikkan syukur kepadamu Tuhan buat firman yang disampaikan hari ini. Siapkan hati kami senantiasa untuk terus menempatkan kebenaran firman-Mu di tanah hati kami yang paling baik, sehingga firman ini semakin bertumbuh berakar dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pimpin dan mampukan kami Tuhan, agar terus kami terarah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan seluruh doa kami. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat
dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.